Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Melanjutkan pembahasan kita selesai kita membahas perkara-perkara ghaibah, perkara yang harus kita dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya berita-berita yang nggak bisa dipikir. Yang kita dapat berita itu hanya bisa melewat para nabi dan para rasul. Sudah selesai kita bahas yang rupanya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab suci, terus iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Rukun iman yang 6 sudah kita bahas satu persatu. Maka selanjutnya Habib Utsman bin Yahya menuliskan tentang yang perlu kita ketahui pula, itu wajib tiap-tiap orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, untuk mengetahui tarikh
sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita nggak ngerti tentang siapa baginda kita, di mana lahirnya, kapan lahirnya, di mana meninggalnya, di mana kuburnya. Jangan sampai kita umatnya tidak mengetahui sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Makkah pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Disebut biasanya pada tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena tahun itu bertepatan dengan diserangnya Ka'bah oleh sekelompok kaum dari negeri Yaman, yang mana mereka semuanya berkendaraan gajah. Nah, orang dulu itu biasa begitu, kalau pas lahir karena belum ada tanggalan, pakainya kejadian gitu loh. Kamu lahirnya kapan? Oh, saya dulu pas gerhana bulan lahirnya. Gerhana bulannya kapan? Nggak tahu, pokoknya pas gerhana bulan. Biasanya kejadian-kejadian besar diberikan sebagai tanda. Adapun tanda yang namanya Ashabul Fil, yaitu kelompok orang-orang yang membawa gajah, maka mereka itu adalah sebagai irhas. Irhas itu tanda kenabian. Jadi kalau akan turun nabi, biasanya ada tanda besar untuk mengingat bahwa di tahun itu akan dilahirkan seorang nabi besar. Maka diantaranya Allah berikan tanda, yaitu diserangnya Ka'bah dengan pasukan gajah. Pasukan gajah ini pasukan terkuat pada masa itu. Sementara yang menjaga yang menjaga Ka'bah siapa? Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika pasukan gajah itu menyerang, semua hewan-hewan dirampas oleh Abraha. Ini pasukannya dipimpin oleh Abraha. Maka kakeknya Rasulullah sebagai pemimpin kota Mekah bertanggung jawab untuk keselamatan penduduk Mekah. Maka dia mendatangi Abraha. Apa kata beliau? Abraha, kalau kamu mau ngancurin Ka'bah, silahkan. Ka'bah bukan punya saya. Ka'bah ada yang jaga. Saya datang kemari mau ngambil hak saya. Apa? Onta. Maka onta yang dirampas diminta kembali dan disilahkan. Kalau ente mau nyerang, silahkan nyerang Ka'bah. Abdul Muthalib perintahkan seluruh penduduk Ka'bah Mekah untuk menghindar, mengungsi ke gunung-gunung. Maka sampai ke tempat yang jauh, ketika penduduk kota Mekah sudah menghindar, datanglah burung ababil. Dan orang Mekah nggak tahu burung kayak apa, nggak tahu. Hanya tahunya kayak ada sebangsa burung yang datang, tapi bentuknya kayak apa. Maka burung itu burung yang kecil, dan tiap-tiap burung itu membawa batu kecil. Batunya kerikil-kerikil kecil. Dan jumlah kerikilnya sama dengan jumlahnya gajah yang ada. Setiap batu itu sudah punya satu sasaran, gak ada batu yang ngawur, gak ada batu yang ditebar jatuh kemana aja, gak. Tiap batu satu kena pasukan gajah. Dan kalau sudah kena gajah itu nembus dari atas ke bawah, kayak pisau kena ager-ager gitu loh, hingga menjadi debu dan tidak ada satupun yang tersisa. Maka di tahun itu diingat sebagai pengingat untuk orang-orang Mekah dan pengingat orang-orang di Jazirah Arab. Semenjak itu semua orang Arab
tunduk dan hormat kepada orang-orang Mekah. Nggak ada lagi yang berani macam-macam sama orang Mekah. Maka diantaranya surat yang dibanggakan oleh sahabat itu diantaranya li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Kenapa? Semenjak kejadian Ashabul Kahf, Ashabul Fil, orang-orang kaum Abraha itu, maka orang-orang Mekah kalau pergi kemana saja aman. Gak ada yang ganggu, gak ada yang Noel. Apa kata mereka? Awas, jangan dicolek. Kalau colek, ababil datang. Kalau dicolek, ababil datang. Maka orang-orang Arab aman. Ke Yaman, ke Irak, ke Palestina, kemana aja mereka berdagang, mereka dalam keamanan. Maka Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tahun itu, di tahun Fil, namanya tahun gajah disebutnya. Kalau dihitung pakai Masehi, kira-kira tanggal 20 April 571 Masehi. Jadi kalau bulan Arabnya 12 Rabiul Awal, kalau Masehinya 20 April. Kalau Kartini 21 April, itu beda sehari. Kalau sebelum Kartini lo ngerayain Maulid Nabi kalau mau pakai tanggal Masehi. Ya. Di menjelang kelahiran Nabi Muhammad banyak terjadi berbagai peristiwa besar yang belum pernah dialami manusia sebelumnya. Seperti turunnya burung ababil yang mengguncangkan, menghancurkan pasukan gajah. Kemudian terjadi pula banyak irhas-irhas yang lainnya, tanda-tanda yang lainnya. Apa di antaranya? Pada waktu menjelang akan lahirnya Nabi Muhammad SAW diberitakan bahwa semua berhala atau patung yang ada di dunia berjatuhan dari tempatnya. Patung-patung pada ambruk. Orang bingung, ini kok patung ambruk, kenapa nggak ada hujan, nggak ada angin, patung-patung pada ambruk. Api yang telah disembah oleh orang-orang Majusi selama ratusan tahun, ribuan tahun, tiba-tiba api itu padam. Di Persia itu ada api abadi katanya. Api apa? Api abadi itu api neraka. Api yang sering dipakai olimpiade. Api apa itu? Bangga bener api dibanggain, itu api neraka dibawa-bawa. Kira apa abadi dibanggain kemana-mana. Hati-hati nih, jangan ikut-ikut bawa api neraka ini. Di api yang sudah disembah ratusan tahun di negeri Persia tiba-tiba mati, padam apinya. Orang-orang pada bingung, ini kenapa, ada kejadian apa? Dan yang menyadari peristiwa-peristiwa yang aneh itu ya orang-orang tertentu yang memperhatikan. Di antaranya siapa? Iblis. Iblis sadar ini mesti ada apa-apa nih. Di antaranya apa yang terjadi sama iblis? Iblis yang biasanya bisa mondar-mandir naik ke langit, tiba-tiba nggak bisa naik ke langit. Iblis biasanya mondar-mandir untuk mencuri berita dari para malaikat. Ketika ditulis diberitakan hari ini fulan akan naik pangkat, hari ini fulan akan dapat rezeki, hari ini fulan akan melahirkan anak laki-laki. Berita-berita itu dicuri oleh iblis dan disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Seakan-akan dia tahu kejadian yang akan. Itu namanya apa namanya? Iblis mencari nama dengan mencuri berita itu hingga dianggap siapa saja yang ingin tahu berita selanjutnya tinggal tanya ke iblis terus wani piro.
Maka mereka mengadakan persembahan-persembahan, upeti-upeti. Ini kerjaan iblis pada masa itu. Setelah malam itu, langit ditutup, pintu ditutup, setiap sudut-sudut dijaga oleh para malaikat yang membawa busur-busur untuk memanah siapa saja yang mencoba naik ke langit kembali untuk mencuri berita. Maka iblis ketakutan, setiap dia akan naik, dia diburu oleh panah-panah petir dari langit, hingga mereka kocar kacir lari dan tidak lagi berani naik ke langit. Jadi semua itu kejadian yang macam-macam itu, ada api yang mati, iblis terhenti ke langit, namanya apa? Irhas, tanda kenabian. Kalau sudah muncul nabinya namanya apa? Mukjizat. Kalau belum muncul nabinya namanya irhas. Ya, jadi setiap nabi-nabi itu punya irhas masing-masing. Nabi Isa ada irhasnya. Nabi siapa? Musa. Apa irhasnya Nabi Musa? Apa? Ngimpi akan Fir'aun, ngimpi apa? Akan kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang anak, maka dibantailah seluruh. Tanda-tanda ini sebagai tanda-tanda kejadian besar yang belum pernah terjadi, dan itu menyebabkan atau mengalamatkan akan turunnya seorang nabi. Terus, dan diwajibkan juga kepada orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, untuk meyakini bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau di dalam kandungan ibundanya. Ada yang meriwayatkan 2 bulan, ada yang mengatakan 5 bulan, dan mengatakan ini berbeda-beda ulama berapa usia Nabi di kandungan ibundanya. Kemudian setelah beliau lahir dalam keadaan istimewa. Apa? Diriwayatkan lahir dalam keadaan telah berhitan, dalam keadaan memakai sifat mata, dalam keadaan bersujud, dan tangannya menandakan keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau lahir kemudian dibungkus dengan apa? Dengan sutra hijau yang kemudian ditempatkan di suatu kamar dan tidak dibuka kamar itu sampai semalaman. Maka semalam itu Nabi diperjalankan oleh malaikat Jibril ke baratnya dunia dan ke timurnya dunia. Semua makhluk diperkenalkan kepada pemimpin dunia pada masa itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa kamu pernah lihat bayi seistimewa ini? Satu persatu dikumpulkan. Ya, mereka mengagumi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan ganteng rupanya, putih agak kemerahan kulitnya. Beliau adalah orang yang gagah perawakannya. Beliau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek orangnya. Dan Nabi Muhammad SAW juga menjadi penutup semua para nabi. Artinya tidak akan ada lagi nabi setelah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah lahir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh seorang budak yang dibebaskan oleh paman beliau Abu Lahab, namanya Suwaibah al-Aslamiyah.
beberapa waktu disusui oleh Suwaibah, kemudian berganti lagi disusui oleh seorang wanita mulia yang bernama Siti Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Kebiasaan orang Arab itu kalau punya anak disusui sama orang dusun. Kenapa? Karena dianggap kota Mekah itu sudah kota metropolitan gitu loh. Udah terlalu maju, pergaulannya nggak bagus, maka dikirimlah ke desa-desa yang hawanya masih bagus, pergaulannya bagus, pendidikannya bagus. Maka Nabi dititipkan di sana, di rumah seorang yang mulia di dalam kaum Bani Sa'ad, yaitu kepada Ibu Halimatus Sa'diyah. Kemudian Nabi dirawat oleh Siti Halimah selama beberapa tahun sampai kemudian dikembalikan ke ibundanya setelah 4 tahun. Sebenarnya Siti Halimah itu nggak mau mulangin, pengennya Nabi terus di kota Sa'ad, di kaum Bani Sa'ad. Kenapa? Setelah datangnya Nabi, kampung itu menjadi berkah, kampung itu menjadi istimewa. Apa diantaranya? Nabi Muhammad SAW adalah rahmat yang melebihi rahmatnya segala yang lain. Biasanya kalau suatu desa itu kering, maka mereka akan menunggu hujan untuk tumbuh sesuatu. Kalau belum ada hujan, ya masih kering. Namun setelah Nabi Muhammad SAW ontanya menginjak desa kaum Bani Sa'ad, semenjak diinjak Rasulullah, rumput-rumputan tumbuh di kaum Bani Sa'ad tanpa menunggu hujan. Kenapa? Datangnya Nabi melebihi rahmatnya hujan, melebihi keberkahan hujan yang Allah jadikan, sampai tumbuh-tumbuhan subur semuanya, hingga kambing-kambing bisa makan dengan banyak, onta-onta makan dengan banyak, susu melimpah ruah, hasilnya berkah. Maka sekampung Bani Sa'ad gembira dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari ontanya Siti Halimah yang tiba-tiba onta itu berubah menjadi onta yang gagah, jalan paling depan, padahal ketika berangkat dia berada pada posisi yang paling belakang. Setelah terjadinya pembelahan dada, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dan dibelah dadanya. Untuk apa? Dibersihkan. Ulama memberikan isyarah, sebenarnya bukan dibersihkan, tapi ditunjukkan kebersihannya. Apa faedahnya? Mau menunjukkan bahwa seluruh para nabi tidak bisa diganggu oleh setan. Seluruh para nabi tidak bisa dibisikin oleh setan. Kalau ada orang yang bicarakan di dalam tubuh kita itu ada satu jalur namanya darah hitam. Yang darah itu menjadi tempat ruangan nongkrongnya para setan untuk membisikkan sesuatu di relung hati kita. Maka jalan itu tertutup untuk para nabi, nggak ada jalannya. Bukan berarti jalan itu diambil melalui operasi malaikat Jibril, bukan. Kalau darah hitam yang menghalangi setan itu bisa diambil dengan melalui operasi, maka nanti orang-orang kaya pada senang. Tinggal operasi ke dokter, tolong jalan setan saya diambil, habis itu setan nggak bisa goda saya lagi. Kan nggak begitu. Mau kamu operasi, mau kamu utek-utek, tetap aja disetanin terus kita. Kenapa? Karena
Pembelahan dada itu menunjukkan bahwa para nabi itu maksum, dijaga oleh Allah dan tidak bisa digoda, dihasut, dibisikin oleh setan manapun. Ya, jadi pembelahan itu menjadi apa? Petunjuk bahwa Allah menambahkan kesucian di atas kesucian yang sudah ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kejadian itu, anak-anak yang melihat Nabi itu dibelah dadanya, maka berlarian lapor ke Siti Halimah. Siti Halimah yang mendengar itu ketakutan hingga mendatangi Nabi Muhammad dan dilihat Rasulullah dalam keadaan pucat. Ketika ditanya, benar tadi ada yang datang membelah dadaku, maka diambil Nabi Muhammad, dipersiapkan di rumahnya, segera dibawa pulang ke kota Makkah. Maka itu kejadian hikmah. Andai nggak ada kejadian pembelahan dada, mungkin nggak dipulangin. Kenapa? Lawang jimat kan sayang kalau dipulangin, bawa berkah, bawa keistimewaan. Sampailah diserahkan ke ibundanya. Maka berjumpalah dia dengan ibundanya setelah usia 4 tahun atau 5 tahun. Lalu bersama ibundanya Nabi diajak berziarah ke kampung ayahandanya di kota Madinah. Karena ayahandanya meninggal di kota Madinah, maka ziarahlah Rasulullah ke sana. Maka setelah ziarah ke sana sampai ke kota Madinah, bertemu dengan saudara-saudaranya, bahkan Rasul dikabarkan bergaul dengan anak-anak sebaya di kota Madinah, sampai Nabi belajar berenang juga di kota Madinah. Dengan anak-anak sebayanya beliau bermain, beliau belajar berenang, beliau punya kawan-kawan di kota Madinah. Selepas itu diajaklah kembali oleh ibundanya ke kota Makkah. Namun di jalan di kota Abwa, Nabi ayah ibundanya sakit sampai meninggal dunia di kota Abwa. Anak usia 5-6 tahun, dikawal oleh budak ayahnya. Ketika ibundanya wafat, maka dengan tangannya yang kecil Rasulullah menggali kubur ibundanya. Nggak ada pacul, nggak ada linggis, nggak ada sekop, nggak ada, dengan apa adanya beliau menggali kubur ibundanya. Maka dimakamkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Selesai dikuburkan, maka Rasulullah kembali ke kota Mekah. Jadi kalau kamu cerita kesedihan, kejadian Nabi begitu sedihnya luar biasa sejak beliau kecil, seperti yatim. Ada di antara kamu yang kecil pernah ngubur ibunya sendiri? Ada? Dengan tangannya ada? Paling keplok, Pak, pacul berapa? Tanemin. Nabi diambil dengan tangannya. Anak usia 6 tahun. Betapa berat perjuangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kota Mekah, tinggallah beliau berdua bersama budak ayahnya dan menjumpai kakeknya. Maka kakeknya memeluk, yang paling dicintai dari keluarganya, pulang dalam keadaan sendiri tanpa ibundanya kembali. Maka dirawatlah Rasulullah oleh kakeknya selama beberapa tahun hingga kakeknya meninggal dunia. Maka sebelum kakeknya meninggal,
pesan kepada seluruh anak-anaknya, dikumpulkan anak-anaknya, ada Abu Thalib, ada Ibnu Abbas, ada siapa, Abu Lahab, ada kumpul semua. Setelah ini siapa yang mau ngurus Muhammad? Maka Nabi disuruh milih. Maka Nabi memilih Abu Thalib sebagai penjaganya selanjutnya. Maka dibawalah ke rumah Abu Thalib. Kemudian pada usia 10 tahun Nabi sudah hidup bersama Abu Thalib, dan dia diajarkan sebagaimana kebiasaan orang Arab untuk bekerja. Sejak kecil Nabi tidak diajarkan jadi anak yang manja. Nabi diajarkan untuk bekerja, tiap hari bergerak, tiap hari keluar, hingga beliau diberikan kambing-kambing untuk digembalakan. Dibawa ke gurun, cari rumput, tinggalkan di tempat-tempat yang bebas rumput, maka sore harinya digiring kembali ke kandang-kandang mereka. Itu menjadi aktivitas Nabi Muhammad SAW, dan ini jadi isyarah pula aktivitasnya semua nabi-nabi sebelumnya, banyak yang seperti itu. Kenapa? Kalau sudah bisa jinakin kambing, nanti gampang jinakin yang lain. Kambing yang banyak itu kalau kamu giring, kayak giring bebek, repotnya loh. Satu digiring, satu ke sono, satu ke sono, satu. Tapi kalau sudah tahu cara giringnya, mana ketuanya, nah pegang. Nah ini satu yang maka yang lain ikut. Jadi sejak kecil Nabi Muhammad SAW tidak pernah bermain-main dengan anak-anak sebayanya, sebagaimana anak-anak yang lain berbuat nakal, nggak pernah. Anak yang lain main hewan, dibuat mainan sampai mati, hewan buat mainan sampai sakit. Nabi tidak pernah demikian. Semua hewan yang di tangan Nabi selalu dirawatnya, dipeliharanya, hingga mereka menjadi hewan peliharaan yang sehat-sehat. Anak-anak sebayanya nggak betah lagi main dengan Nabi. Kenapa? Lah wong nggak umum. Yang lain senangnya ngerusak, senangnya main sono main sini, ini melihara itu. Hingga Nabi Muhammad SAW setelah tambah dewasa diajaklah oleh pamannya berdagang ke negeri Syam untuk mendapatkan pengalaman berdagang. Namun pada suatu hari ketika Nabi ikut, maka di tengah jalan dicegatlah oleh pendeta Bukhairah yang melihat ada tanda khusus pada Nabi, yaitu ada sebuah pohon yang di bawahnya ada batu, dan setiap Nabi pasti duduk di atas batu itu. Ketika Rasulullah lewat dan dia duduk di situ, Bukhairah bingung, ini Nabi ini, waduh. Dari jauh diperhatikan ontanya udah lain, di atasnya ada awan yang mengikutinya. Maka Bukhairah keluar dari rumahnya, nyamperin, stop rombongannya. Saya mau nanya, ini anak siapa? Kata Abu Thalib, anak saya. Nama kamu siapa? Abu Thalib. Pusing Bukhairah. Gak mungkin. Ini gak mungkin bin Abu Thalib, gak mungkin. Dipaksa. Ini anak siapa? Emangnya kenapa? Ini tandanya sudah lengkap semua. Awan, duduk di batu, pohon melingkar melindunginya. Kurang satu doang, ini harusnya anak Abdullah, nggak mungkin anak Abu Thalib. Lalu ngomong, iya, ini anak keponakan saya. Wah begitu, baru dia tahu ini mesti anak Abdullah. Kenapa? Orang-orang Yahudi tahu sejarah Nabi melebihi mereka tahu tentang anak-anaknya sendiri. Jelas di Taurat lengkap bagaimana dikisahkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diajaklah semua rombongan Nabi dan pamannya istirahat, dan Nabi diajak masuk ke rumahnya. Ketika sendalnya dicopot di luar, Nabi dan pamannya masuk.
Buhairah keluar lagi, ngelongok awannya di mana tadi? Sendalnya masih dipayungin sama awan. Sampai masuk ke rumah dan diberitakan bawa pulang, jangan lanjutkan perjalananmu dengan dia. Maka segera seorang disuruh mengantarkan Nabi pulang lagi ke kota Mekah dan Abu Thalib melanjutkan dagang. Kenapa? Kalau sampai kamu bawa dia ke Syam, ketemu orang Yahudi di Syam, mereka berencana membunuhnya. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak mau Nabi terakhir datang dari selain Bani Israel. Mereka maunya kalau nabi-nabi sebelumnya Bani Israel, maka nabi yang terakhir pun mereka pingin dari Bani Israel. Makanya dalam berita dikatakan nabi terakhir siapa? Nabi Isa. Jadi mereka menutup nabi terakhir sebagai Nabi Muhammad ditutup. Kenapa? Agar mereka punya kepercayaan diri, kebanggaan sampai akhir kenabian pun tetap dari Bani Israel. Tapi enggak demikian. Allah berkehendak berbeda. Allah berkehendak yang akhir adalah seorang nabi dari bangsa Arab. Maka Bani Israel cemburu, sakit hati, sentimen, hasud hingga berkeinginan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan waktu malam lahirnya Nabi, ada orang Yahudi yang datang ke kota Mekah dan teriak-teriak, siapa yang malam ini melahirkan? Karena nggak ada yang bareng. Malam itu nggak ada yang lahir yang lain kecuali Nabi Muhammad. Dan di tahun itu nggak ada yang lahir kecuali tiap lahir laki-laki. Ini keberkahan Rasulullah. Begitu orang Yahudi itu tahu malam itu ada yang lahir, datang dia ke rumahnya, maka mengatakan apa? Habis. Berakhirlah generasi Israel. Maka sekarang tinggal berlanjut generasi yang baru. Ini orang Yahudi sudah tahu ketika lahir Rasulullah berakhir generasi orang-orang Bani Israel. Maka Nabi dijaga sedemikian rupa, tidak boleh keluar kota lagi dalam keadaan yang tidak aman. Sampai beliau mulai gede, barulah beliau diajak lagi untuk dagang dan diajarkan bagaimana caranya dagang oleh pamannya. Hingga pada usia 25 tahun Nabi telah menjadi pedagang yang hebat, yang sudah bisa dipercaya oleh banyak orang. Setiap orang punya dagangan, kasih ke Rasulullah, dijualkan habis, titip lagi dagangan habis. Kenapa? Rasulullah punya cara yang istimewa dalam berdagang. Dagangnya nggak kayak orang-orang kita. Kalau orang-orang kita kan nggak dagang buah. Buahnya apa umpamanya? Mangga. Tulis mangga sekilo 10.000. Pajang yang bagus-bagus 10.000. Nanti yang busuk-busuk itu. Begitu orang datang, wah mangganya murah 10.000. Oh yang 10 enggak itu Pak, yang ini Pak. Kurang ajar kan. Udah orang jauh-jauh datang 10.000 dikira murah. Yang ini Pak yang. Atau kalau enggak yang bagus sama yang jelek dicampur jadi satu, harganya 15.000. Kurang ajar. Nabi enggak begitu. Yang bagus dipisah, yang jelek dipisah, yang tambah jelek dipisah. Nabi ngomong ini yang super, harga sekian. Ini yang kurang super, harga sekian. Hingga mereka semua puas. Wah ini. Ketika dia ngomong super, ya betul-betul super. Bagus kainnya, bagus bahannya, bagus. Maka cara dagang seperti ini ditiru sama orang-orang di luar. Kamu kalau ke mall-mall yang bagus-bagus tuh, ada tuh pisang-pisang yang bagus, pisang bagus. Ada yang kiloan, busuk-busuk. Nah, kamu milih deh. Lihat kantong cukupnya yang mana gitu. Oh, saya mah yang rombongan aja Pak, inilah yang nggak pakai. Maka cara demikian
dilaksanakan Nabi, dan setiap Nabi berdagang selalu mendapat hasil yang memuaskan. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Wallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati tamma salatil qa'imati sayyidina Muhammad al-wasilatul fadilah wa syarafa wa darajatal aliyat ar-rafi'a wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa'adda ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi auladina wa hifadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit sampai pada usia 25 tahun
beliau telah bekerja dengan seorang pedagang paling kaya raya di kota Mekah, yaitu Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah ini orang yang sangat kaya raya, melihat Nabi ini pintar cara dagangnya, maka direkrut dan dipekerjakan. Sampai dikirimlah ke negeri Syam, ke negeri-negeri lain untuk dagang, dan hasilnya selalu memuaskan. Hingga Siti Khadijah melihat ini orang yang sangat istimewa. Lalu beliau bermimpi rumahnya dimasukin matahari. Maka beliau datanglah ke paman beliau, ke sepupu beliau namanya Waraqah bin Naufal, untuk menanyakan bahwa saya semalam bermimpi begini. Kata Waraqah, hebat, bahwa kamu akan jadi seorang wanita yang paling istimewa, suamimu akan jadi seorang nabi yang paling hebat. Maka dicarilah oleh Siti Khadijah, siapa ini yang punya tanda-tanda ini. Maka sampailah kesimpulan bahwa ini pasti Muhammad, kata Siti Khadijah. Maka Siti Khadijah lah yang kemudian meminta agar Nabi Muhammad menjadi suaminya, sampai terjadilah pernikahan antara Siti Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Siti Khadijah sama ya, membawa barang bawaan, ngasih sesuatu lamaran, juga tasyakuran, potong kambing untuk dibagikan kepada yang hadir. Dan ulama berbeda-beda pendapat tentang berapa sih nilai lamarannya Nabi kepada Siti Khadijah. Ada yang mengatakan 40 onta, ada yang mengatakan sekian banyak. Artinya Nabi masa itu sebagai seorang yang pintar berdagang telah punya posisi yang baik, dan dia bisa memberikan sesuatu kepada calon istrinya. Sampailah jalan perkawinan beliau dengan Siti Khadijah dan melahirkan beberapa orang putra dan putri. Sampailah pada usia 40 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira dan diutus menjadi rasul yang terakhir untuk berdakwah di kota Makkah. Maka beliau dakwah di kota Makkah selama 13 tahun dan menyampaikan risalah dari Allah kepada penduduk kota Makkah yang berupa ajakan untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan menyembah patung-patung berhala, dan mengembalikan semua manusia hanya menyembah kepada Allah, menghilangkan perbudakan. Budak itu kan manusia menyembah manusia. Maka misinya para nabi itu mengembalikan semua manusia agar menyembah kepada Allah, tidak menyembah manusia yang lainnya. Maka 13 tahun Nabi berdakwah di kota Makkah. 13 tahun Nabi menyampaikan ilmu tauhid, memperkenalkan keesaan Allah, mengguncang hatinya para sahabat. Bagaimana ditempa hati beliau, iman mereka hingga imannya kokoh, imannya kuat. Selama 13 tahun Nabi mengajarkan bagaimana memperkuat iman para sahabatnya, tanpa mengajarkan sholat, puasa, haji, zakat, tidak. 13 tahun Nabi mengajarkan bagaimana iman yang benar kepada Allah. Hingga setelah 13 tahun barulah Nabi pindah atau hijrah ke kota Madinah. Maka di Madinah inilah mulai ada perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, perintah zakat, sampai pula perintah berperang, dimulai sejak berada di kota Madinah.
Sebelum Nabi hijrah, Nabi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 tahun. Sebelum Nabi hijrah, maka ada peristiwa namanya Isra Mi'raj. Terjadinya adalah 3 tahun sebelum setahun atau 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Setelah wafatnya Abu Thalib, setelah wafatnya Siti Khadijah, maka Nabi diberikan oleh Allah hiburan, diundang oleh Allah ke langit untuk melihat segala macam tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit, di surga, di neraka, semua ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau berjumpa dengan Allah dan berbicara dengan Allah yang bicaranya tidak dengan huruf dan tidak dengan suara, yang mana Nabi langsung mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 50 kali. Maka Allah memberikan keringanan atas permintaan Nabi. 50 minta dikurangi ya Allah, terus dikurangi sampai jumlahnya 5 kali sholat dalam 1 hari 1 malam. Maka kembalinya Rasulullah dari Masjidil Aqsa, dari Sidratul Muntaha, kembali ke kota Mekah dan menyampaikan berita tentang peristiwa Isra Mi'raj. Dan banyak orang yang berbagai tanggapan, ada yang percaya, ada yang enggak percaya, ada yang tambah iman, ada yang gugur imannya, hingga banyak orang-orang yang keluar agama Islam setelah mendengar berita Isra Mi'raj. Kenapa? Dasarnya sejak awal udah ragu-ragu, nih Islam ini bener apa enggak. Begitu dengar saya semalam naik ke langit, wah menghayal nih Nabi Muhammad nih. Banyak orang yang tidak percaya hingga mereka mengingkari peristiwa tersebut. Beda dengan sahabat-sahabat yang kuat seperti Sayyidina Abu Bakar dan yang lain-lainnya, mereka hingga mendapatkan julukan As-Siddiq, orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang membenarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada usia 53 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk pindah ke kota Madinah. Jadi 40 tahun mendapat wahyu, 53 tahun pindah ke kota Madinah. Di kota Madinah Nabi hidup selama 10 tahun hingga usia beliau 63 tahun. Berarti dakwahnya Nabi seluruhnya berapa? 23 tahun, sejak usia 40 sampai usia 63 tahun. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah setahap demi setahap, dari mulai Nabi usia 40 tahun sampai Nabi usia 63 tahun. Selama 23 tahun Nabi Muhammad SAW menegakkan agama Islam di muka bumi dan berhasil mengislamkan hampir 3/4 dunia. Lalu pada usia 63 tahun setelah agama Islam tegak berdiri dan sempurna disampaikan, hingga turun ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islama dina, maka Rasulullah sakit hingga sakit beliau tambah memparah, tambah parah hingga beliau meninggal dunia, kembali ke Rafi'il A'la, kembali kepada kehadratil ilahi pada usia 63 tahun dan dikuburkan di kota Madinah di kamar istri beliau, kamarnya Siti Aisyah. Kenapa? Para nabi tidak ada yang meninggal kecuali dikubur di tempat dia meninggal. Gak ada nabi digotong-gotong, gak ada. Jika kamu gotong-gotong mayat, hukumnya apa? Bid'ah.
Kalau orang mau diikuti bid'ah, bid'ah. Kalau ada orang mati di bawah, bid'ah lo bilang, kubur di situ. Nah, jangan dikira bid'ah dolalah semua. Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sunnah. Ya. Maka dikubur Rasulullah di kota Madinah, di kamar istri beliau, kamarnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka sampai sekarang kuburnya masih bisa kita lihat, dan mudah-mudahan siapa yang berkesempatan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, bisa melihat makamnya Rasulullah, bisa sampai kepada pergi haji umroh, bisa mendapat keberkahan untuk ziarah ke tempat-tempat mulia, tempat-tempat petilasan Rasulullah, dan mendapatkan kebaikan dengan melihat bagaimana Rasulullah memperjuangkan agama Islam. Mudah-mudahan ini sebagai kisah yang ringkas yang wajib kita ketahui secara garis besar. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang hingga bicara putra-putri beliau, istri-istri beliau, dan sahabat-sahabat beliau yang tercinta. Kita akan sebutkan satu persatu insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbana tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة اغفر لنا أوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدد قصد صحبي والحمد في البر والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.